Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Kehidupan Setelah Kematian yang ditulis oleh Muhammad Quraisyah. Buku yang berjudul Kehidupan Setelah Kematian ini diterbitkan oleh Lentera Hati pada tahun 2001, yang dimana buku ini adalah karya dari seorang cendekia Al-Quran dan mantan Menteri Agama dalam Kabinet Pembangunan pada tahun 1998. Penulis menempuh masa pendidikan S1 hingga S3-nya di Universitas Al-Azhar di Mesir, yang dimana beliau mengambil jurusan tafsir dan hadis. Selain dari buku Kehidupan Setelah Kematian ini, ada di antara karya beliau yang paling monumental, yaitu buku yang berjudul Tafsir Al-Misbah, di mana buku Tafsir Al-Misbah itu adalah sebuah karangan beliau yang berisi tentang tafsir-tafsir ayat Al-Quran dari mulai surat Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Dalam tafsir tersebut beliau menggunakan metode tahlili, yang dimana metode ini menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat sebelumnya dan dengan ayat sesudahnya, yang dimana disebut. Kita kembali kepada buku yang akan kita resensi ini, yaitu buku yang kita akan resensi ini terbagi ke dalam dua bagian, yang dimana buku ini memuat perjalanan manusia dari ia ajal menjemput sampai dengan kehidupan yang kekal atau yang abadi, yaitu alam akhirat. Orang yang sudah meninggal dikatakan seseorang yang sudah orang yang terakhir kembali. Kenapa dikatakan demikian? Karena tali yang menghubungkan ia dengan kehidupan di bumi ini terputus menuju ke alam akhirat. Begitupun dengan seorang yang baru lahir, dia terputus dari pusat ibunya, kemudian lahir ke bumi. Begitulah pengertian dari terlahir kembali. Orang yang meninggal dunia, ia akan menghadap kepada Allah SWT dengan husnul khotimah atau dengan su'ul khotimah. Orang yang menghadap kepada Allah atau kembali kepada Allah dengan husnul khotimah, bahwa sebelum ia meninggal, ia mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Begitupun sebaliknya, orang yang menghadap kepada Allah SWT dalam keadaan su'ul khotimah, bahwa sebelum ia dicabut nyawanya, ia mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka. Namun seseorang yang ketika masa hidupnya terus mengerjakan amal kebaikan, kemudian ia meninggal, bahwa ketika ia meninggal itu belum tentu ia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, karena Allah SWT selalu membolak-balikan hati manusia. Untuk itu kita harus terus berlindung agar ketika kita meninggal, kita ditetapkan hati kita pada agamanya. Orang yang sudah meninggal dunia, ia akan menuju ke alam barzakh, di mana alam barzakh ini adalah alam antara alam dunia dengan alam akhirat. Di alam barzakh ini, seseorang akan diberikan siksa atau kenikmatan sesuai dengan apa yang orang yang sudah meninggal, ia akan tetap berada di alam kubur sampai hari kiamat tiba. Setelah terjadinya hari kiamat, kemudian manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab atau diperhitungkan, kemudian ditimbang amal-amal kebaikannya. Setelah itu manusia akan melewati sirat. Sirat ini dimana seseorang akan menuju ke neraka atau surga sesuai dengan amal-amal kebaikannya. Ada yang menuju ke surga seperti kilat, ada yang seperti petir dan sebagainya, tergantung dari amal seseorang itu. Kemudian pada akhir buku ini penulis menaruhkan karya dari seorang ulama sufi dan sastrawan yang kaya akan imajinasinya, buku yang berjudul Tawahum, yang ditulis oleh Hasan Al-Halsah. Penulis menggabungkan karyanya ini untuk mengajak kita agar lebih merasakan atau membayangkan perjalanan menuju keabadian yang dimulai dengan mati sampai ke surganya Allah. Nah, beralih ke kekurangan dan kelebihan dari buku ini. Kekurangan dari buku ini adalah tidak terdapat daftar pustaka di dalamnya, karena
Kalau tidak ada daftar pustaka, maka pembaca tidak tahu penulis merujuk atau mengambil referensi dari mana. Nah, kemudian kelebihannya di sini dan kelebihan dari buku ini yaitu bahasanya yang mudah dipahami sehingga cocok dibaca untuk semua kalangan, untuk menambah wawasan kepada pembaca agar lebih mempersiapkan bekal-bekal yang akan dibawa menuju kehidupan yang lebih kekal atau abadi. Nah, kita telah sampai pada akhir video, yaitu kesimpulan dari buku ini. Buku ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup abadi dapat kita peroleh setelah kematian. Orang-orang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang dianugerahkan oleh Allah SWT ketika hidup berupa matawat, gerak, asa, maka ia akan terus hidup kekal di akhirat. Karena hidup di akhirat adalah hidup dengan kualitas yang tinggi atau kehidupan yang panjang yang tiada akhirnya dibanding dengan kehidupan di dunia. Mungkin cukup sampai di sini video resensi kita tentang buku Kehidupan Setelah Kematian. Bila ada kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.